صلوا على نبي محمد. علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض ساكمة على ألا يا صاح لا تججع وتدجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. ألا يا الله وكن راضٍ بما قدر المولى وادبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله وكن صابر وشاكر تكن فائز وطافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منار مصفى من جميع الدنس طيب مطهر فاده دنيا دانية حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منار مصفى من جميع الدنس طيب مطهر فاده دنيا دانية حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة تداوي كل ما به من أمراض ساكمة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillah
wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin Allahumma alhimni ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqni Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa akrimni Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatik waftah li abwaaba rahmatik wa 'allimni asrara hikmatik wa u'allimni asrara hikmatik ya rabbal alamin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali ya fattahu ya ali ya fattahu ya ali iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin Allahumma faqihna fiddin Allahumma faqihna fiddin Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmata wat ta'wil wa 'allimnal hikmata wat ta'wil Allahumma aftah aqfala qulubina bi dzikrika wa asmim ni'mataka alaina bi fadlika waj'alna min ibadika salihin Allahumma sabbit janani wa dirra al-haqqa ala lisani wa dirra al-haqqa ala lisani wa dirra al-haqqa ala lisani waftah alaina wa al-hadirina futuhal arifin waftah alaina wa al-hadirina futuhal arifin waftah alaina wa al-hadirina futuhal arifin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita i'tiraf
dulu ya. I'tiraf itu adalah rasa rumongso ya. Karena kita ini sebagai manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Kita sebagai manusia Allah ciptakan dalam keadaan hina. Kita diciptakan imahi daripada air yang hina, maka kita i'tiraf terlebih dahulu. Kita mengakui kehinaan kita mengakui keawaman kita, kebodohan kita. Namun mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, mengaji dengan orang-orang yang saleh, mencintai orang-orang yang saleh, mudah-mudahan kita yang hina ini Allah angkat martabat kita, Allah kumpulkan kita, dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ikuti dan resapi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, saya mengakui bahwa saya adalah orang yang bodoh. Saya adalah orang yang hina. Saya adalah orang yang kotor. Saya adalah orang yang banyak khilafnya. Namun ya Allah, semoga dengan sebab al-fakir yang hina ini mau mengaji kitab karangan orang-orang yang soleh, semoga al-fakir kau kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Allah, semoga al-fakir yang hina ini dengan sebab mau mengaji kitab karangan kekasihmu, wabil khusus kitab hikam karangan kekasihmu, wali agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga engkau mengumpulkan al-fakir bersama dengan para kekasih kami. Ya Allah, dengan wasilah al-fakir yang hina ini, dengan wasilah al-fakir mencintai orang-orang yang soleh, semoga engkau mengumpulkan al-fakir bersama mereka. Meski kami belum bisa menjadi seperti mereka, ya Allah, anugerahkanlah kemampuan, kekuatan bagi al-fakir untuk senantiasa mengaji kitabmu, memahami kitabmu, berkumpul bersama para kekasihmu, selalu hadir dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim bersama dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang saleh di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu i'tiraf, sekarang istighfar ya. Minta diampuni dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Sambil resapi ya. Insyaallah istighfar ini kalau resapi menjadi asbab diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang ngomong. Resapi, hayati ya isi daripada istighfar ini. Astagfirullah. Haya minallah. Astagfirullah. Ruju'an ilallah. Astagfirullah. Firaran min ghadabillah ila ridhaillah. Astagfirullah. Firaran min sakhatillah ila aufillah. Astagfirullah. Tanaduman wastirjaa. Astagfirullah. Talafi qabla talafi. Astagfirullah. Minal ifradi wa tafrid. Astagfirullah. Minal takhbid wa takhlid. Astagfirullah.
min muqarafati dzunub astaghfirullah min at-tadannusi bil uyub astaghfirullah min adamil huduri bis salat astaghfirullah min jami'it taqsiri fiha wa fi zakat astaghfirullah min al-qunuti min rahmatillah astaghfirullah min al-amni min makrillah astaghfirullah min adamil qiyami bihaqqillah wa khalqillah astaghfirullah min adamit tashmir bita'atillah astaghfirullah min uquqil abai wal ummahat astaghfirullah min adh-dhulumati wat tabi'at astaghfirullah min al-khata'i ila al-khati'at astaghfirullah min qati'atil arham astaghfirullah min iktisabil azab astaghfirullah min hubbil jahi wal mal astaghfirullah min syahwatil qili wal qal astaghfirullah min ru'yatin nafsi bi'aini ta'lim astaghfirullah min al-kadhibi wal hasad astaghfirullah min nahri sa'ili wa qahril yatim astaghfirullah min as-sum'ati war riya astaghfirullah min al-ghibati wan namimah astaghfirullah min sa'iril akhlaqil madhmumah astaghfirullah min sa'iril dhunubi al-qalbiyah wal qalibiyah wal lisaniyah wal zawqiyah wal sam'iyah wal basariyah wal badaniyah wal farjiyah wal sadriyah wal yadawiyah wal rijliyah wal hissiyah wal ma'nawiyah astaghfirullah min hubbid dunya wa min ittiba'il hawa wa hajri taqwa wal maili ila zakharibid dunya astaghfirullah min jami'i ma yakrahullah zahiran wa batinan ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila khulil syai'in min ma'udil saban dari summa ila syai'in syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Sok ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu laksana jasad dan yang menjadi ruhnya adalah adanya sir atau cahaya ikhlas di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu utawi piro-piro amal. Al-a'malu utawi piro-piro amal. Amalan-amalan itu ya, kemarin sudah dibahas dalam makalah sebelumnya bahwa annal lisaliki la buddalahu min kasrotil a'mal.
Mau tidak mau seorang salik yang sedang suluk menempuh perjalanan spiritual agar bisa usul ilallah ya azza wa jalla, ini la budda lahu, tidak boleh tidak, dia harus memperbanyak amalan. Min kasrotil a'mal wa kasrotil mujahadah wa riyadah. Banyak beramal, banyak mujahadah, banyak riyadah. Itu ya. Nah di sini ya, kemudian kemarin pada makalah sebelumnya, makalah yang keberapa? Yang ke-9 dikatakan tanawwa'at ajnasul a'mal. Amalan itu bermacam-macam karena disesuaikan dengan warid ilahi, dengan petunjuk Allah, dengan pengetahuan dari Allah yang Allah berikan ke dalam hatinya setiap amilin. Nah di sini dijelaskan bahwa amalan yang kita lakukan, amalan yang kita kerjakan, ini katanya al-a'mal, amalan-amalan al-zahirah, yang zahir, yang tampak, yang kelihatan. Sholat itu amalan yang kelihatan ya, apalagi puasa amalan yang kelihatan, mengaji adalah amalan yang kelihatan, sedekah amalan yang kelihatan. Nah ini amal zahir namanya, iku suwarun. Al-a'malu tai piro-piro amal, al-zahiratu kang zahir, amalan-amalan yang zahir iku suwarun piro-piro rupa, imatun kang jumeneng, itu bagaikan bentuk yang berdiri, bagaikan tubuh yang berdiri, tubuh yang tegak. Ya kalau diumpamakan atau dengan bahasa yang mudah, amalan itu bagaikan patung. Ya, bagaikan patung atau bagian tubuh yang tegak. Wa arwahuha lan utawi piro-piro wa arwahuha lan utawi piro-piro ruhe amal, lan utawi piro-piro ruhe amal, lan utawi piro-piro ruhe amal, sedangkan yang menjadi ruhnya allati kang biha iku kelawan sebab allati hayatuha utawi uripe amal. Adapun ruhnya yang dengan sebab ruh tadi amal menjadi hidup, yang dengan sebab ruh tadi amal menjadi bermanfaat, wa naf'uha lan manfaate amal. Nah, apa yang menjadi ruhnya yang menjadikan amal itu hidup dan bermanfaat? Iku wujudu sirril ikhlasi, wujude anane sir ikhlas. Iku wujudu sirril ikhlasi, wujude anane sir ikhlas atau cahaya ikhlas. Ai sirrin tegese wujude sir, huwa kang utawi sir iku al ikhlasu ikhlas. Adanya sir yaitu ikhlas, yang menjadi ruhnya adalah ikhlas. Jadi kita simpulkan amal itu bagaikan suwarun qaimatun, bagaikan tubuh atau jasad yang tanpa ruh. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi, dan yang menjadi ruhnya adalah adanya sir ikhlas di dalam amal tadi. Fiha ing dalam amal, fiha ing dalam amal. Ini pengarang Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau sedang memberikan sebuah nasihat kepada kita. Betul yang namanya salik yang sedang suluk agar bisa usul ilallah subhanahu wa ta'ala, betul harus memperbanyak amalan, harus memperbanyak ibadah. Tetapi perlu diketahui bahwa amalan yang kita lakukan itu belum cukup untuk bisa menyampaikan kita usul sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena di dalam amalan itu masih diperlukan faktor lain. Apa faktor itu? Faktor itu adalah faktor keikhlasan. Karena amalan yang kita lakukan tanpa disertai dengan keikhlasan bagikan tubuh yang tanpa ruh. Apalah artinya sebuah tubuh yang tanpa ruh? Kita ambil contoh ya. Ada seekor
binatang yang harganya mahal. Kita ambil contoh sapi. Sapi itu ada istilah sapi berangus. Berangus itu adalah sapi Brahma dan sapi angus. Itu harganya bisa mencapai 280 juta. Mahal tidak? Mahal. Tapi nilainya, mahalnya sapi itu andai kata tubuhnya disertai dengan ruh. Coba ada sapi berangus sudah menjadi bangkai, laku tidak kita jual dengan harga yang mahal? Tentu tidak akan laku ya. Ada seorang wanita cantik jelita ya. Mukanya, hidungnya mancung ya, matanya belok, alisnya bagaikan semut berduyun-duyun ya, kalau orang melihat membuat terbengong-bengong ya. Nah, tetapi ketika si wanita cantik jelita itu sudah tanpa nyawa alias mati, adakah laki-laki yang mau mencintainya? Tidak ada. Malam hari dia lagi nyantai Mang Agung itu, tiba-tiba kedatangan seorang wanita yang cantik jelita tapi sudah tidak bernyawa. Senang atau takut kira-kiranya? Kenikmatan atau kesengsaraan kira-kiranya? Wah, bisa-bisa Kang Agung lari terpontang-panting. Kenapa? Karena sudah tidak ada nyawa. Ternyata ruhlah yang membuat menjadi bermakna. Ada lagi sapi ya, ada istilah sapi semental yang dipakai kurban oleh artis Indonesia ya. Dia mengorbankan seekor sapi, itu sapi semental, itu harganya sampai ratusan juta. Tapi sama dengan sapi berangus. Sapi limosin juga sapi yang mahal, bahkan dipakai kurban oleh Pak Jokowi. Itu mahal, tapi mahalnya sapi itu ketika masih mempunyai ruh, ketika masih hidup. Itulah perumpamaan amal. Inna akramakum indallahi asqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah orang-orang yang beramal soleh. Tapi amal soleh juga sama, tidak akan bermakna kalau tidak disertai dengan keikhlasan. Apalah arti amal yang kita lakukan tanpa ada sir ikhlas di dalam amalan tadi. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis bahwa semua manusia akan celaka kecuali orang-orang yang alim. Orang yang alim juga akan celaka kecuali orang-orang yang beramal. Wal amiluna kulluhum halqa. Semua orang yang beramal juga akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, ini kita baru tahap al-alimun, baru tahap orang-orang yang alim, karena kita mau belajar mengaji. Masih jauh dari level alim kemudian naik lagi ke level amilun. Alim orang yang pintar naik lagi ke level amil, orang yang mengamalkan. Dari amilun itu masih ada perjalanan panjang, yakni al-mukhlisun. Dan al-mukhlisun sendiri juga belum tentu celaka ya, kecuali orang-orang yang mendapatkan ridho, illa man atallaha biqalbin salim. Nah, itu jadi amal itu bagaikan tubuh, dan yang menjadi ruhnya adalah adanya keikhlasan di dalam amal tersebut. Wal ikhlas. Nah, ini mengenai ikhlas ya, kita bercerita tentang ikhlas. Betapa dahsyatnya keutamaan daripada ikhlas. Kita baca kitab Jurmiyah yang sering kita aji pertama kali ketika di pesantren. Mungkin semua orang pernah mengaji yang namanya kitab Jurmiyah. Di dalam syarah kitab Jurmiyah yang bernama Syarah Kitab Kafarawi, di situ dijelaskan sejarah penyusunan atau kronologis penyusunan kitab Jurmiyah itu. Ya, jadi pengarang kitab Jurmiyah ini adalah orang yang ikhlas di dalam mengarangnya. Ketika dia susun sebuah lembaran yang berisi ilmu nahwu ya, setelah selesai dia susun itu kitab Jurmiyah, lantas oleh pengarangnya dilemparkan ke dalam sungai. Selesai penyusunan itu dia lemparkan ke dalam sungai. Ketika tulisan itu dilemparkan ke dalam sungai, pengarang kitab Jurmiyah mengatakan, "Ya Allah, in kana hadza khalisan liwajhillah." Andai kata kitab karangan saya ini
andai kata kitab susunan saya ini adalah khalisan liwajhillah, ikhlas karena engkau, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipuja, bukan karena ingin hubbul mahmadah wariyasa dan sebagainya, maka fala yablu, jangan sampai tulisan ini terkena air, jangan sampai basah. Tapi andai kata susunan dan karangan ini hanya karena ingin pujian orang, hanya karena ketenaran, hanya karena bagian daripada dunia, maka jangan kau kembalikan tulisan ini. Percuma aku menyusun sebuah kitab yang tanpa keikhlasan di dalamnya, daripada membawa asbab engkau murka kepada saya. Hancurkan saja tulisan ini. Dia lemparkan dengan diiringi bacaan-bacaan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian yang terjadi? Subhanallah, dia tinggalkan tulisan yang dia lemparkan ke dalam sungai yang airnya mengalir dengan derasnya. Kemudian dia kembali ke meja tulisnya, ke meja ngajinya, ke meja mutola'ahnya. Sambil di jalan terus dia mengusap dada dan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim min qaulin wa min fi'lin wa min amalin. Ya Allah, aku beristighfar kepadamu dari ucapanku. Aku memohon ampunan kepadamu dari pekerjaanku. Aku memohon ampunan di semua sikap-sikapku yang telah menyalahi aturanmu. Dia berjalan sambil bisa istighfar dan menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di tempat mutola'ah, setelah dia sampai di tempat mengaji, ternyata kitab yang dia lemparkan sudah ada di meja tulisnya, sudah ada di meja ngajinya, sudah ada di meja mutola'ah. Subhanallah, inilah salah satu contoh daripada keikhlasan. Keajaiban muncul, Allah munculkan keajaiban, Allah kembalikan kitab itu bukan saja tidak basah, tetapi kitab itu bisa sampai pada tempatnya. Gitu ya. Ini contoh daripada ikhlas. Inilah amalan-amalan yang disertai dengan keikhlasan. Ada lagi cerita tentang orang yang ikhlas. Ya. Bahwa anna rahiban abdallaha ta'ala fi sumi'ah sitina sanah. Ada seorang pendeta yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lama sekali dia melakukan ibadah. Sitina sanatan, 60 tahun dia melaksanakan ibadah di dalam gerejanya, di dalam tempat ibadahnya. Nah, kemudian tiba-tiba datang seorang perempuan, fajaat imra'atun panazilat ila janbihi, datang seorang wanita malam yang ikut bermalam di tempat ibadah si pendeta tadi, yang ikut bermalam di tempat pendeta tadi. Panazala ilaiha, kemudian tidur di tempat itu, ikut tidur. Hati-hati ya, santai yang lagi nyepen, barangkali ada wanita yang masuk, hati-hati jangan sampai tergoda. Apa yang kemudian terjadi? Setan masuk, fawaqa'aha sittalain. Selama 6 malam wanita malam itu tinggal bersama pendeta tadi yang suci, yang bersih, yang ahli ibadah. Ternyata dia bisa tergoda. Selama 6 malam mereka berdua melakukan perzinahan. Na'udzubillah. Ini cobaan yang Allah berikan kepada ahli ibadah. Summa uskito fi yadihi summa haroba. Kemudian dia disadarkan dan kemudian si pendeta tadi lari meninggalkan tempat ibadahnya. Fa'ata masjidan fa'awa fihi. Dia lari dari tempat gerejanya, dari tempat ibadahnya, dia menuju masjid. Kemudian fa'awa fihi, dia tinggal di dalam masjid. Kemudian famakasa salasan la yat'amu syai'an. Dia tinggal 3 hari di masjid tanpa memakan sedikit pun makanan. Sampai kemudian fa'utiya bi raghibin, datanglah seseorang yang membawa roti dan memberikan si pendeta itu makanan sepotong roti. Apa yang dilakukan oleh si pendeta tadi? Ketika dia akan memakan roti, di kanan kirinya ada orang yang sedang kelaparan. Maka roti itu pun dibagi oleh dia. Fa'atahu rajulan an yaminihi wa ata al-ukhra an yasarihi. Dia berikan roti itu kepada laki-laki yang kelaparan yang ada di sebelah kanannya. Sedangkan sepotong lagi dia kasihkan kepada laki-laki kelaparan yang ada di sebelah kirinya, sehingga dia dalam keadaan musfaron, tidak mempunyai apa-apa. Padahal dalam keadaan lapar, tetapi dengan penuh keikhlasan dia kasihkan roti itu kepada tetangganya, kepada laki-laki yang sebelah kanan dan sebelah kiri yang kebetulan sama-sama dalam kondisi kelaparan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Faqubidoruhu, si pendeta tadi meninggal dunia dalam kondisi kelaparan. Karena roti yang diberikan oleh seseorang dia bagikan, dia ikhlaskan kepada orang yang lain. Nah kemudian
Fawudi'a amalu sittina sanatan fi kafatin wa wudi'atis sayyi'atu fi ukhra. Datanglah malaikat yang tukang menimbang amal ibadah. Ya, malaikat itu membawa sebuah timbangan, kemudian amalan si pendeta tadi timbang, ibadah si pendeta yang sebelah kanan yang selama 60 tahun ditaruh di timbangan yang satu, dan perzinahan yang dilakukan selama 6 malam berturut-turut ditaruh di mata timbangan yang sebelah kirinya. Ternyata dosa-dosa yang dilakukan cuma 6 hari ini bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilaksanakan selama 60 tahun. Berarti kemana masuknya? Ke neraka, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kemudian yang terjadi? Summa ji'a birraghib, kemudian datanglah roti yang tadi dia sedekahkan, dan ternyata roti tadi bisa memperberat amalan kebaikan daripada si pendeta tadi, sehingga kemudian dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah energi daripada sebuah keikhlasan. Dia ikhlas memberi dengan sukarela, bahkan sampai rela nyawanya meninggalkan jasadnya. Kemudian apa yang terjadi? Allah angkat, Allah muliakan dia sehingga kebaikan-kebaikannya lebih unggul daripada kejelekan. Ini merupakan rahasia ikhlas. Kita kembali bahwa amalan yang kita lakukan ini tidak akan ada fungsinya, tidak akan ada manfaatnya, bahkan ruh yang tanpa jasad, dan yang menjadikan amalan kita bernilai, amalan kita hidup dan bermutu adalah adanya keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ikhlasu lan utawi ikhlas. Kemudian di sini pengarang Imam Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa ikhlas ini bermacam-macam. Ya. Syekh Syarqawi ya sebagai pensyarah daripada kitab Al-Hikam, beliau membagi keikhlasan kepada 3 bagian. Wal ikhlasu lan utawi ikhlas iku yakhtalifu, beda-beda opo ikhlas. Ikhlas itu berbeda-beda ya. Bertahap-tahap, bertingkat-tingkat, berlevel-level. Bikhtilafin nasi, kelawan beda-bedane manusia, sesuai dengan tingkatan manusia. Jadi mungkin kalau bagi kita itu termasuk ikhlas karena levelnya masih rendah. Mana yang pertama? Fa ikhlasul ibad, mangka utawi ikhlase hamba atau ubad. Fa ikhlasul ubadi, mangka utawi ikhlase pira-pira ahli ibadah. Ada level ubad. Ubad itu ahli ibadah, tukang ibadah. Iku salamatu a'malihim, selamat pira-pira amali ubad. Iku salamatu a'malihim, selamat pira-pira amale ubad. Yang pertama level yang paling rendah ya. Ala ikhlasul ubad, ikhlasnya seorang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah ini amalannya akan dianggap ikhlas ketika selamat. Selamat dari apa? Minar riya'il jaliyyi wal khafi, saking riya al jaliyyi kang pertela. Selamat dari riya ya, tidak ingin pamer, tidak ada nilai pamernya gitu. Wal khafi lan riya kang samar. Wa kullima lan saban-saban barang fihi kang iku tetep ing dalem ma fihi kang iku tetep lemah hadzun utawi bagian lin nafsi maring nafsu, dan selamat dari dari dorongan-dorongan nafsu, selamat dari didasari oleh hawa nafsu. Jadi amalnya itu bukan karena nafsu ya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin pamer. Tidak ada nilai seperti tadi, tidak ada unsur seperti tadi. Jadi fala ya'malunal amala illa lillah, fala ya'maluna mangka ora beramal sapa bad kabeh. Sehingga dia itu tidak beramal, tidak melaksanakan sebuah ibadah, al amala ing amal illa lillahi, angin karena
Allah. Dia tidak melakukan amalan-amalan kecuali dia dilakukan atas dasar karena Allah. Tidak karena ingin dipuji, tidak karena ingin pamer, tidak didasari oleh hawa nafsu. Tolaban karena mamrih lisawabi maring ganjaran. Yang dia harapkan hanyalah pahala, bukan dari manusia tapi dari Allah. Bimbalan bukan dari manusia tetapi dari Allah. Tolaban karena mamrih lisawabi maring ganjaran, waharoban lan karena melayu, ya. Karena dia mengharapkan pahala dari Allah dan lari daripada siksaan Allah, maka dia melakukan amalan soleh. Ini adalah amal ikhlas, level ikhlas yang paling bawah, yang paling rendah. Waharoban lan karena melayu minal iqabi saking siksaan, ma'a nisbatil amali serta nisbatakan amal sambil menghubungkan amal ilaihim maring ubad. Dia masih menisbatkan amal kepada dirinya. Jadi dia mengakui bahwa saya sudah beramal, tapi amalannya yang dia lakukan karena mengharapkan pahala dan karena agar dijauhkan daripada siksa. Itu ikhlas juga sama, ya. Dikatakan ikhlas karena dia tidak mengharapkan yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan selain Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, kemudian tidak didasari oleh nafsu, maka dikatakan ikhlas, ya. Walaupun dia masih berharap, apa yang diharapkan? Yang dia harapkan adalah mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan dijauhkan dari siksa Allah. Jadi dengan amalannya itu dia punya harapan-harapan. Harapannya apa? Tolaban lisawabi waharoban minal iqabi. Harapan dia dengan amalan yang dilakukannya mengharapkan pahala dari Allah, kemudian karena lari daripada siksaan Allah. Itu juga ikhlas walaupun masih punya harapan. Nah, itu namanya ikhlas yang level paling rendah. Kenapa dikatakan paling rendah? Karena masih punya harapan walaupun yang diharapkan adalah pahala dari Allah, gitu. Kenapa dikatakan ikhlas bersih? Karena dia tidak ingin dipuji, tidak ingin pamer, maka dikatakan ikhlas, artinya bersih. Yang nomor kedua, Bismillahirrahmanirrahim, fi tahsili menghasilkan barang zukiro kang wis den tutur apa mak. Yang nomor kedua, wa ikhlasul muhibbina lan ikhlase pira-pira wong kang muhibbin, wong kang demen. Level kedua orang ikhlas itu ada ikhlasnya orang-orang yang cinta. Kalau tadi ikhlasnya ahli ibadah, kalau sekarang ikhlasnya orang-orang yang muhibbin, yang cinta kepada Allah. Beda antara ubad ahli ibadah dengan pecinta, ya. Kalau ubad itu pekerja, apa kerja? Beramal, itu bekerja. Kalau muhibbin itu pecinta. Kalau orang pecinta lebih tinggi lagi, ya. Mang Iklil melaksanakan Mang Iklil misalkan gobrek karena merasa itu sebagai tugasnya. Mang Iklil gobrek karena Mang Iklil merasakan bahwa gobrek itu adalah sebuah kecintaannya, sebuah kesukaannya. Itu tentu akan berbeda, ya. Kerja juga akan berbeda. Kerja yang didasari karena tugas dengan kerja yang didasari karena cinta ini berbeda. Kalau kerja didasari rasa cinta akan lebih kuat dan lebih semangat dibandingkan karena merasa sebuah tugas dan kewajiban. Si Zaid bangun malam karena sudah tugasnya, ya, karena sudah tugasnya. Si Zaid bangun malam karena memang dia cinta untuk bangun malam. Beda enggak? Beda, ya. Kalau karena dasar cinta biasanya tidak ada keterpaksaan. Cinta itu. Nah, yang nomor kedua, level lebih tinggi daripada yang tadi. Wa ikhlasul muhibbin lan ikhlase pira-pira wong kang cinta, wong kang demen. Wa utai ikhlasul muhibbin iku al amalu amal lillahi karena Allah. Ikhlasnya para muhibbin itu dia beramal karena Allah. Nah, lebih tinggi lagi. Jadi bukan karena manusia, bahkan bukan karena ingin dapat pahala. Ingin pujian enggak, ingin sanjungan apalagi enggak ada, ya. Didasari oleh nafsu juga tidak, jelas tidak. Terus apa? Mengharapkan
pahala juga enggak lillahi, betul-betul amal itu karena Allah, ijlalan wa ta'ziman lillah. Ijlalan karena dasar mengagungkan, wa ta'ziman lan tegese ngagungaken karena dasar mengagungkan dan memuliakan kepada Allah. Dia mengamalkan semua amal ibadah, mengerjakan semua amalan-amalan ibadah itu karena betul-betul mengagungkan karena Allah hak untuk diagungkan, bukan karena ingin mendapatkan pahala, bukan karena ingin dijauhkan dari siksa, apalagi ingin mendapatkan mahmadah, pujian, ingin mendapatkan sanjungan dari orang-orang, itu tidak ada. Jadi levelnya lebih tinggi. Kalau yang pertama masih ada harapan. Apa yang pertama harapannya? Kalau ikhlasul ubad masih punya harapan ingin dapat pahala. Level sekarang lebih tinggi lagi. Dia beribadah tidak karena ingin dipuji manusia, tidak karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ibadahnya tanpa tujuan, hanya karena ta'ziman, ijlalan wa ta'ziman lillah, mengagungkan dan memuliakan kepada Allah. Lebih tinggi. Tapi dia masih merasa bahwa dia itu ibadah. Sholat malam, dia melaksanakan sembahyang malam bukan karena ingin dipuji orang, ya, bukan karena disanjung-sanjung orang, bukan karena ingin mendapatkan pahala, ya, betul-betul ijlalan wa ta'ziman. Bagi seorang muhibin ibadahnya itu betul karena mengagungkan Allah. Li'annallaha ta'ala, karena memang Allah adalah zat yang hak untuk diagungkan dan dimuliakan. Tapi dia masih merasakan, masih mengaku bahwa saya melaksanakan ibadah. Dia masih merasa bahwa saya semalam bangun, ya, tengah malam saya bangun. Dia masih merasakan bahwa saya melaksanakan amalan-amalan yang baik. Jadi masih ada peran keakuan. Siapa yang ibadah? Aku. Siapa yang bangun malam? Aku. Itu masih ada peran keakuan di dalam dirinya. Ya, nanti di sini nanti kita lihat. Kalau ibadah kita mah embuh ya, jangankan yang nomor level kedua, level pertama juga nggak tahu masuk atau tidak ini. Kalau level yang kedua ini levelnya para wali ini ya, ibadahnya itu betul-betul karena mengagungkan Allah. Tapi masih ada unsur atau pengakuan bahwa saya melakukan ibadah. Masih ada pengakuan dalam dirinya bahwa yang sholat adalah saya, yang menggerakkan tangan adalah saya, yang wudhu adalah saya, yang bangun malam adalah saya. Oke, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu ta'ala ahlun, li'annahu ta'ala karena sak temene Allah ta'ala iku ahlun ahli lidzalika maring mengkon ijlalan wa ta'ziman. Dia melaksanakan amalan betul-betul karena mengagungkan dan memuliakan, karena Allah adalah zat yang ahli untuk dimuliakan dan diagungkan. Jadi la liqasdi sawabin, ora karena tujuan pahala, ya, lain karena nek undang-undang pahala, lain karena hayang menang surga. La liqasdi sawabin, ora karena sejak pahala. Ibadahnya itu bukan karena mengharapkan pahala, apalagi mengharapkan pujian dan sanjungan, jauh, tidak seperti itu. Wala harobin lan ora karena sejak melayu, wala harobin lan ora sejak melayu min iqabin saking siksaan, dan juga bukan karena bermaksud lari daripada azab dan siksa Allah. Ibadahnya bukan karena ingin pahala, bukan karena takut neraka, tapi karena bermaksud mengagungkan Gusti Allah, bermaksud memuliakan Gusti, karena memang Allah adalah zat yang hak untuk dan zat yang hak untuk diagungkan, tidak karena tujuan-tujuan lain. Jangankan tujuan dunia, tujuan ukhrawi sekalipun tidak terbersit di dalam hatinya. Ini adalah ikhlasul muhibbin, ikhlasnya orang yang mahabbah. Tetapi dia masih menisbatkan ibadah pada dirinya, bahwa dia melakukan ibadah, aku melakukan ibadah. Jadi masih merasa bahwa dia ibadah. Walizalan karena iki ijlalan wa ta'ziman. Qalat ngandika sapa Rabi'ah al-Adawiyah, ngandika sapa Rabi'ah Siti Rabi'ah seorang waliyatullah al-Adawiyah. Ya, karena ini maka Rabi'ah al-Adawiyah berkata, apa perkataan beliau? Ma'abadtuka khaufan min narik
wala tama'an fi jannatika. Tuh aya bahasa abad tuh apa abad tuh masih mengaku masih merasa dia menyembah. Ma'abadtu saya tidak beribadah kepadamu. Nah, dia masih merasa dia beribadah. Ma'abadtu ora ibadah sapa ingsun ka ing sampean khaufan karna wedi. Aku tidak beribadah kepadamu ya Allah. Khaufan karena wedi min narika saking neraka sampean. Saya beribadah kepadamu bukan karena takut akan siksamu. Walau toma'an lan ora kana ngarep-ngarep. Walau toma'an lan ora kana ngarep-ngarep fi jannatika ing dalam surga sira dan juga bukan karena mengharapkan surgamu. Jadi ibadah Robiah itu bukan karena takut kepada nerakanya Allah, bukan karena ingin surganya Allah. Lantas apa motivasi ibadahnya? Motivasi ibadahnya ijlalan wa ta'ziman, karena memuliakan dan mengagungkan Allah, karena Allah zat yang hak untuk dimuliakan dan diagungkan. Tapi ada sedikit yang menjadikan nilainya tidak naik. Apa? Dia masih menisbatkan ibadah pada dirinya. Panasabatil ibadata ilaiha. Tuh di sini nih. Panasabat maka nganisbatakan sopo Robi'ah al ibadata ing ibadah. Dia menisbatkan ibadah ilaiha pada Robi'ah, pada dirinya. Jadi dia masih mengakui bahwa dirinya melakukan ibadah, padahal usik malik gerakna jelma digerakkan ku Gusti Allah. Tapi dia ada sedikit kurang baik, masih mengaku bahwa dia beribadah. Ma'abadtu, aku tidak beribadah. Berarti dia mengaku apa? Sebagai pelaku ibadah. Jadi yang sholat dia merasakan bahwa yang menggerakkan tangannya saya, yang wudhu saya, yang membaca takbir adalah saya. Jadi masih ada nilai keakuan di dalam dirinya walaupun tidak bermaksud atau tidak berharap apa-apa. Panasabat al ibadata ilaiha, dia menisbatkan ibadah pada dirinya. Dia mengakui bahwa dirinya telah melakukan ibadah. Masih ada unsur keakuan. Ngerti keakuan? Masih ngaku. Padahal usik malik jelema diusikeun ku Gusti, gerak nak jelema digerakkeun ku Allah, ngomong nak jelema digerakkeun ku Gusti Allah, usik malik nak jelema ngan syukur dharma wawayangan nu ngagerakkeun hanyalah dalang, yang menggerakkan kita semua hanyalah Allah Subhanahu. Nah, tetapi di sini dia masih mengaku aku beribadah. Inilah nilainya sehingga tidak mencapai nilai yang paling tertinggi. Yang nomor 2, yang nomor ketiga, ikhlas itu juga sama, tapi ikhlasnya baru level kedua, belum level paling tinggi. Ya. Wa ikhlasul arifina lan utawi ikhlase piro-piro wong kang ma'rifat. Nah inilah orang yang ahli ma'rifat, ikhlasnya betul-betul lepas full gitu ya. Tidak takut, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak atas dorongan nafsu, tidak karena mengharapkan pahala, tidak karena mengharapkan pahala, tidak karena takut disiksa, dan kemudian dia tidak merasa dia melakukan ibadah, dia merasa dia hanyalah ekspresi daripada af'alullah. Dia hanyalah tapak damalna Allah, ekspresi tina af'alna Allah. Nu ngagerakeun leungeunna adalah Allah, yang menggerakkan lisannya adalah Allah. Dia tidak mengaku sedikit pun apa-apa daripada yang telah dia kerjakan. Ini mah adalah tingkat tinggi ini ya, ma'rifat. Nah itu. Wa ikhlasul arifina lan utawi ikhlase piro-piro wong kang ma'rifat iku syuhuduhum nyaksenina arifin. Ari orang ahli ma'rifat mah dia menyaksikan apa yang dia saksikan, infirodal haqqi ing ngijene Allah kang maha bener, infirodal haqqi ing ngijene Allah kang maha hak. Dia menyaksikan bahwa hanya Allah lah yang berperan ya. Hanya Allah lah yang berperan bitahrikihim kelawan ngawahaken arifin, yang menggerakkan tangannya Allah, yang menggerakkan lisannya Allah. Dia wudhu, yang menggerakkan kakinya siapa? Allah. Ya.
Jadi dia tidak merasa sedikit pun melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan, sebuah amalan-amalan ya. Hanya Allah yang menyendiri di dalam menggerakkan dia, hanya Allah lah sendiri yang mendiamkan dia. Wa taskinihim, lan menenangkan ubad, lan menenangkan arifin. Hanya Allah sendiri. Min ghairi ayyarau, saking tanpa, saking liyana yenta ningali, saking ora ningali atau saking liyana yenta ningali. Saking liyana yenta ningali sapa si arifin, dia tidak melihat liang pusihim maring pira-pira awak dewe ka arifin, dia tidak melihat sedikit pun peran dirinya. Fi dzalika in dalam mengkon-mengkonon, fi dzalika in mengkon-mengkonon tahrik lan taskin. Dia tidak merasa menggerakkan tangannya, tidak merasa menggerakkan tangannya, tidak merasa mendiamkan tangannya. Dia meyakini bahwa semuanya yang berperan hanyalah Gusti. Jadi mengaku ibadah tidak? Tidak mengaku ibadah. Tidak mengaku menggerakkan tangan, tidak mengaku mendiamkan tangan. Semua dia saksikan, yang menggerakkan, yang mendiamkan, semuanya adalah Allah yang berperan. Nah, jangankan mengharapkan pahala, mengaku ibadah saja dia tidak berani gitu ya. Gitu. Bahkan haulan ing rekada wa haulan ing daya wala kuwatan lan oranana kekuatan. Bahkan dia memandang bahwa dirinya tidak punya sedikit pun daya kekuatan di dalam melakukan amalan. Nah, jadi fala ya'maluna, mangka ora amal sapa arifin kabeh, maka dia tidak melakukan amalan illa billahi, angin kelawan sebab Gusti Allah. Jadi dia tidak bisa beramal kecuali digerakkan oleh Allah. Bisanya dia beramal adalah illa billah, karena sebab Gusti Allah. Bisanya dia mengucapkan takbir karena lisannya digerakkan oleh Allah. Bisanya dia ruku karena badannya bisa digerakkan oleh Allah. Dia tidak merasakan bahwa dia yang ruku. Dia tidak merasakan bahwa dia yang bertakbir. Dia tidak merasakan bahwa dia yang sujud dan lain sebagainya. Dia menyaksikan dan meyakini bahwa hanya Allah yang infirad, yang menyendiri di dalam menggerakkan, merukukan, mensujudkan dan semua dan lain sebagainya. La bihaulihim, ora kelawan dayane arifin, wala quwwatihim, lan ora kelawan kekuatane arifin. Bisa sholat bukan karena usahanya, bisa ibadah bukan karena kekuatannya, tapi murni karena digerakkan dan dimampukan oleh Allah, sehingga tidak ada unsur keakuan sedikit pun di dalam orang-orang arifin. Itulah makom ikhlas yang lebih tinggi. Wa hadza lan utawi iki ikhlasul arifin, wa hadza lan utawi iki ikhlasul arifin, iku arfa'u lawih luhur, iku arfa'u lawih luhur mimma saking barang, mimma tinimbang saking barang qoblahu sadurunge haza. Dan ikhlas makom ini lebih tinggi daripada ikhlas makom sebelumnya. Ya, kita simpulkan bahwa amalan itu bagaikan tubuh yang tanpa ruh. Yang menjadi ruhnya adalah nilai keikhlasan atau cahaya keikhlasan. Kemudian ikhlas terbagi tiga. Pertama ikhlasul ubad, yang nomor kedua ikhlasul muhibbin, yang nomor ketiga ikhlasul arifin. Ikhlasnya ahli ibadah, ikhlasnya orang yang mahabbah, dan ikhlasnya ahli ma'rifat. Ikhlasnya para ubad, orang yang ahli ibadah, dia ibadahnya ikhlas, artinya murni, tidak karena mengharapkan pujian, tidak karena mengharapkan sanjungan, bukan karena dorongan dan desakan nafsu, tapi ibadahnya karena mengharapkan tolaban lis sawab, mengharapkan pahala, waharoban minal ikob, dan lari daripada siksa Allah. Yang nomor kedua, orang yang ikhlas ala ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin itu ibadahnya tidak karena ria, tidak karena ingin sanjungan dan pujian, tidak karena dorongan hawa nafsu, karena itu bagian-bagian selain Allah, dan juga tidak mengharapkan sesuatu dari Allah. Dia tidak mengharapkan surganya Allah dan tidak
karena takut daripada azabnya Allah, ibadahnya karena betul-betul mengagungkan dan memuliakan Gusti Allah. Tetapi orang yang muhibin ini masih ada nilai, masih ada keakuan, masih mengaku bahwa dia ibadah. Level terakhir yang paling tinggi adalah ikhlasul arifin. Dia menyaksikan bahwa semua yang berperan hanyalah Allah. Jadi apa yang harus kita banggakan? Ketika kita sholat, siapa yang menggerakkan kita untuk bangun? Allah. Siapa yang menggerakkan kita untuk wudhu? Allah. Siapa yang menggerakkan tangan kita untuk takbir? Allah. Siapa yang menggerakkan lisan kita untuk mengucap takbir? Allah. Siapa yang merukukan kita? Allah. Siapakah yang mensujudkan kita? Infiradal khalqi, Allah sendiri, bitahrikim, yang menggerakkan, wataskinin, dan yang mendiamkan kita, sehingga dia tidak merasa punya apa-apa. Jangankan mengharapkan pahala, mengakui diri sebagai orang yang ibadah juga tidak. Nah, inilah ikhlas yang lebih tinggi, ikhlas nomor pertama atau nomor utama, nomor yang paling utama. Summa dzakarul musannif wallahu alam bissawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الراعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيراتنا أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب السماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه عدد طس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. اللهم صل على حبيبنا وشفينا وكريمنا ودخرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقوات إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإقبال إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن القسرة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعات إلى السنة ومن الجور إلى العدل
Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil alaina kulla amrin asir bijahil bashir nadhir wal qamal mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alil ma'had al-ma'rifah wa jami'a far'iyatiha ma'hadan kabira mubarakan masyura mu'ayyadan mansura marzuqan muwaffaqan lil khairat kasura wa najahan talabiduh muntashiran fi jamil buldan hadiyan mahdiyan nafi'an lil ummi ajma'ina ila yaumil qiyamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwabal khairi. Allahumma aftah lana abwabas salama. Allahumma aftah lana abwabas siha. Allahumma aftah lana abwaban ni'mah. Allahumma aftah lana abwabal barakah. Allahumma aftah lana abwabal quwwah. Allahumma aftah lana abwabal mawaddah. Allahumma aftah lana abwabar rahmah. Allahumma aftah lana abwabar rizqi. Allahumma aftah lana abwabal ilmi. Allahumma aftah lana abwabal maghfirah. Allahumma aftah lana abwabal jannah. Allahumma aftah lana abwaba kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah li khamsatun nutfi'u biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Sallu ala Nabi Muhammad.